Halo guys, balik lagi di channel Abang Hafiz. Kali ini kembali lagi ke format yang zaman dulu, yang kayak video ini, ini. Nah, pokoknya yang dulu dah, yang kita bahas-bahas helm, kita bahas-bahas apa ya, motor. Nah, kali ini kita bakal bahas mobil. Nah, kita kayak sesi ngobrol gitu ya, nggak ngobrol sih, ya sharing gitu. Jadi kita bakal bahas mobil yang lagi viral akhir-akhir ini, yaitu bukan viral karena fiturnya, bukan viral karena hype-nya, tapi viral karena harganya, yaitu all new Agya 2023 yang tipe GR Sport. Itu basicnya kan LCGC ya, LCGC basicnya dari Agya yang biasa, yang non GR Sport itu kan kayak Brio Satya sama Brio RS gitu kan intinya. Nah, tapi harganya itu udah lebih mahal jauh daripada Brio yang RS. Brio RS itu sekitaran 240 juta OTR Jakarta kalau nggak salah, 240 lah, 235 ke atas, 240 gitu kan. Nah, kalau si GR Yaris. Kalau si Agya GR Sport ini harganya OTR Jakarta nih ya, kita cari yang paling murah kan di Jakarta OTR. OTR Jakarta tuh sampai 253,5 juta rupiah, itu dari websitenya auto.com. Nah, kita berhubung gue juga suka sering jual beli mobil bekas, kita bakal bahas uang 250 juta ke atas sampai 265 lah, di situ nggak sampai 270 ya, 250 sampai 265 itu kalau dibeliin mobil bekas yang tahun muda di bawah 5 tahun, berarti dari tahun 2019 sampai tahun 2023, tapi kayaknya 23 nggak ada deh, sampai tahun 22 doang, itu dapat mobil apa kalau dibeli mobil bekas ya? Apakah mobilnya lebih di bawahnya aja, atau justru banyak yang di atas Agya? Kayaknya malah bakal lebih baik yang di atas Agya sih. Jadi gue tuh udah ngelis ada 10 mobil rekomendasi dari gue. Ya menurut pengalaman gue aja ya, jadi 10 ini tuh termasuk yang worth it buat dibeli kalau dalam keadaan bekas. Jadi kita langsung masuk aja. Yang pertama ada Yaris tipe TRD tahun 2021. Jadi tipe TRD itu yang 2021 kan berarti bentuknya setelah Joker kayak gini nih. Nah, itu tuh harganya di pasaran itu bisa kalian cek deh di kita panduannya tuh dari yang OL tit, nah gitu. Yang dari itu, yang karena itu salah satu platform yang besar di jual beli mobil bekas, itu pasarannya gue udah riset di angka 250 sampai 255 juta rupiah, yang at least itu lebih murah daripada Agya GR Sport 2023 di Jawa Tengah dan DIY dan Jawa Timur. Oke, jadi gitu. Yang pertama ada Yaris, itu jelas lebih enak naikannya, jelas lebih ada tenaganya, dan yang penting jelas lebih ada gengsinya. Karena segmennya udah jelas di atasnya Agya, karena Agya itu LCGC, ya bukan LCGC kalau yang di Sport sih, maksudnya di hatchback tapi city car gitu. Nah, terus yang Yaris itu kakaknya kan otomatis. Nah, terus yang kedua ada lawannya Yaris, yaitu Jazz tipe RS 2019. Itu sekarang menurut hasil yang terakhir itu ya, yang gue riset itu sekarang harganya udah cuman 250 sampai 259 juta. Yang at least itu harga itu tuh masih bertahan dibandingkan Yaris di TR 2021. Yaris RS 2019 itu harganya lebih bertahan. Jadi yang kedua itu ada Jazz RS 2019.
Kembali lagi, mobil bekas tergantung dengan kondisi. Kemudian yang ketiga ada city hatchback manual, yang tipe manual ya, tapi tipe manual 2021. Itu sekarang kemarin ya hanya 1-2 orang lah, 1-2 seller itu yang jual harga di sekitaran 255 sampai 260 juta. Tergantung mau ambil kredit atau mau ambil cash, karena biasanya kalau harga cash sama kredit itu lebih mahal harga cashnya. Nah itu harga di antara 255 sampai 260 juta dapat city hatchback 2021 tapi yang manual. Nah kemudian next, yang keempat ada yang sering dibanding-bandingin sama Agya GR Sport, yaitu Rise tahun 2021. Ya Rise sama Rocky sama ya. Itu udah pokoknya yang Rise Rocky itu tahun 2021. Matic tipe yang turbo 1.0 itu harganya sekarang tinggal 245 sampai 255 juta. Segitu. Daripada kalian mungkin mau cari yang irit-iritan, seirit aja. Tapi kalian mau dapat gengsi yang lebih dan fitur yang lebih banyak. Ini yang belum ada sih ya, belum TSS. Nah itu harganya 245 sampai 255 juta. Kemudian yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ada HR-V 2020. Kalau nggak salah yang tipe S. Tipe S. Itu harganya 245 sampai 260 juta. Daripada kalian beli Agya yang notabene masih, kalau di masyarakat awam paling LCGC ya, LCGC doang gitu kan, kalau padahal di faktanya udah bukan LCGC lagi kalau yang GR Sport. Jadi daripada kalian beliin itu di harga segitu, mending kalian beliin HR-V. Udah jelas lebih enak, udah jelas lebih gengsi, udah jelas lebih banyak tenaganya, tapi 1500 ya. Dapat mesin 1500, iritnya hampir sama karena 1500 dari Honda itu iritnya minta ampun, karena dulu gue pernah punya Mobilio. Terus yang keenam ada Avanza 2022 tapi tipenya manual. Ya untung-untungan kalau dapat Matic bekas. Jadi Avanza yang udah all new tuh, yang baru, yang bentuknya ya kayak gini lah. Nah itu sekarang kemarin ada yang jual perorangan sih, di antara 250 sampai 260 juta. Udah banyak kok yang jual. Tipe G ya, bukan yang Veloz. Terus lanjut lagi ada Expander 2019 sama Expander 2020. Ya pokoknya intinya Expander lah, tapi yang tahun muda kan, yang 2019 ke atas. Itu harganya di range 230 sampai 259 juta, tergantung kondisi. Dan itu Expander termasuk salah satu MPV ternyaman pada saat ini, at least dibandingin sama lawan-lawannya. Itu masih yang paling nyaman. Dan banyak banget review-review kan yang udah ya ngebagus-bagusin lah intinya si itunya. Emang dapat feedback positif dari orang-orang. Nah, kemudian ada yang yang ke-9 ya. Rush 2020. Toyota Rush 2020. Ya, yang sama kayak Terios lah pokoknya lah. Nah, situ itu harganya di antara 250 sampai 255 juta rupiah. Jadi kalau kalian punya uang segitu tuh, pengen yang 7-seater dan tinggi, muat angkut banyak buat lebaran besok tuh misal. Nah, cocok banget nih Rush 2020. Itu harganya cuma 250 sampai 255 juta. Nah, oke. Kemudian yang terakhir ada Wuling Almas 2020. Itu Wuling Almas, mobilnya tuh enak. Ya emang enak, mobil Cina tuh enak-enak. Itunya juga fiturnya banyak, tapi sayangnya di mesinnya sih yang kurang. Mesinnya tuh boros. Ini yang belum yang belum turbo nggak salah ya, Almas, nggak tahu nih. Nah itu kalau salah koreksi, karena gue nggak terlalu paham mobil Almas. Fiturnya banyak, dapat SUV sekelas bisa dibilang sekelas X-Trail, sekelas CR-V. Itu dia angka 240 sampai 250 juta. Kalau kalian
cari yang 2019 itu pasti harga di bawahnya. Kadang-kadang ada juga yang jual itu 210 juta. Nah, itu dapat 2019. Gitu. Jadi kalau kalian masih bingung nih, kan kalau orang-orang yang mau beli mobil kan pasti cari referensi sana, cari referensi sini lah. Ya bisa lah ini jadi buat patokan kalian. Kalian butuh mobil apa, kalian butuh buat apa, butuh yang 7 seater, atau butuh SUV, atau butuh hatchback, atau butuh yang buat kenyamanan lah, atau butuh yang kecil-kecil juga lah. Bisa dipertimbangkan juga lah nih mobil-mobil tadi. Oke, kesimpulannya, jadi sebenarnya tuh AG juga nggak buruk-buruk banget, karena juga ada improvement kan dari yang sebelumnya. Tapi itu citra di masyarakat masih LCGC. Jadi nggak ada salahnya kalian beli bekas, tapi yang kondisi masih bagus, yang 50 tahun, yang 5 tahun ke bawah. Karena kalian punya uang segitu, di harga segitu, kalian dapat yang pasti lebih bagus. Tapi yang namanya mobil bekas, kalau nyarinya nggak pinter, maksudnya nyarinya kurang teliti, pasti ada minus-minusnya dan pasti ada perbaikan. Spend perbaikan itu di antara 5 juta sampai 10 juta, tergantung. Tapi kalau 2019 ke atas, paling ya nggak sampai 5 juta lah, harusnya ya, kalau mobil masih bagus. Tapi kalau kalian yang emang pengen worry free, pengen ada garansi dari dealer, atau pengen mobil plat putih yang baru gitu kan, ya kalian bisa pilih AG-nya aja, karena itu udah pasti worry free lah, pasti nanti ada promo-promo free maintenance lah dan kawan-kawan. Oke, mungkin itu aja video dari gue. Nextnya kita bakal bahas lawannya AG juga, tapi mobil-mobil baru di atasnya, maksudnya yang selisih dikit sama AG-nya itu. Oke, thank you for watching. Kalau kalian suka bisa di like. Kalau ada kritik dan saran, atau ada saran-saran video-video yang lain, bikin video lain apa gitu, bisa kalian tulis di komen. Oke, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena ini di analitik ini 99% orang yang nonton video gue belum nggak subscribe. Nah itu, kalian tolong subscribe lah, gampang tinggal tik gitu doang. Nah, kalau ntar 1000 subscriber lah, pasti ada syukuran lah, ada giveaway dan kawan-kawan lah ya. Oke, thank you for watching, see you terus video and goodbye.